Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sagita Yudhistira dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pemikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Yang ketiga, objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang terakhir, keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda dan predikat tidak didahului kata yang. 2. Kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. 3. Ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin, membuat urutan yang logis. Misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang, dan besar. Anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. 4. Kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Menghindarkan pemakaian superordinat pada himponimi kata. 5. Ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. 6. Kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Hindari penanggalan awalan, hindari peluluhan bunyi C, hindari S, P, T, dan K yang tidak luluh. Hindari pemakaian kata ambigu. 7. Kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien.
8. Kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Dan yang terakhir, keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.